kita akui banyak riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar, riwayat palsu. Itu yang benar. Seperti tentang ada riwayat tentang puasa Rajab, keutamaan puasa Rajab tanggal 1, itu memang hadis palsu, tapi bukan berarti puasa Rajab nggak boleh. Tidak banyak-banyak, karena sesungguhnya setiap tahun pernah kami hadirkan di majelis ini, di tempat ini, tentang Rajab. Biasanya kalau sudah masuk bulan Rajab berseliweran berita-berita tentang Rajab, bagaimana puasa Rajab dan sebagainya. Kami rindu ada tim nanti yang menyebarkan informasi, atau ini secara, ini bukan dalam bentuk buku, mungkin dibentuk seperti risalah kecil. Ini kan sebetulnya buku ini kan kami hadirkan dari bentuk risalah-risalah kecil, jawaban-jawaban tentang permasalahan-permasalahan. Maka kami judul indahnya memahami perbedaan ulama. Setelah kita mengerti perbedaan ulama, itu lega hati itu. Tidak menjadi orang yang mukanya kusut, masam, selalu menanggap orang ahli neraka dan sebagainya. Begitu sebaliknya, kita lebih indah di saat kita berinteraksi dengan orang lain. Di seputar Rajab misalnya, biasanya berseliweran di media-media dan sebagainya tentang bid'ah di bulan Rajab, bid'ah Rajab dan sebagainya, khususnya tentang puasanya. Tidak kami baca semuanya, akan kami hadirkan satu mukaddimah, beberapa baris yang kami hadirkan dalam catatan ini di bab yang ketiga, kontroversi hukum puasa Rajab, sunnah atau bid'ah, kan gitu ya. Kami catatkan di sini begini, ada dua hal yang harus perhatikan dalam membahas masalah puasa Rajab. Satu, tidak ada riwayat yang benar, riwayat sahihah dari baginda Nabi tentang larangan puasa Rajab. Nggak ada yang melarang. Berita tentang pelarangan puasa Rajab adalah berita bohong. Ini yang kedua, harus kita akui banyak riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar, riwayat palsu. Itu yang benar. Seperti tentang ada riwayat tentang puasa Rajab, keutamaan puasa Rajab tanggal 1, itu memang hadis palsu, tapi bukan berarti puasa Rajab nggak boleh. Ini yang jadi masalah, orang tuh ketemu hadis palsu satu, seolah-olah Rajab jadi nggak boleh. Yang salah hadis palsunya ini bukan puasa Rajab yang ditiadakan. Adapun berita tentang puasa Rajab ini sudah sepakati 4 madhab. Tidak ada yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah, tidak ada. Nanti akan kita singgung di ujung sini, hanya madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ternyata menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, jika dilakukan full, mengkhususkan sebulan utuh, kalau dibolong satu saja sudah nggak bid'ah puasa Rajab. Dan ini banyak kita hadirkan riwayat-riwayat, sampai ada beberapa riwayat di sini tidak kami baca, dan perkataan para ulama, ulama dari 4 madhab sekaligus kami hadirkan. Satu hadis saja, satu hadis, bahwasanya puasa Rajab itu ada maknanya. Ingat, ada beberapa riwayat tentang keutamaan tanggal 1. Kita pun tidak pukul rata riwayat tentang keutamaan tanggal 1 begini-begini. Memang ada riwayat palsu, ada kayak begini nih, tapi bukan berarti karena riwayat palsu ini puasa Rajab tidak sunnah. Ini harus paham ini. Adapun kesunahan puasa Rajab adalah ada riwayat satu aja, tidak kami hadirkan banyak riwayat. Riwayat Muslim satu, ini kami hadirkan banyak hadis, karena ini majelis hikam. Sekelumit saja supaya anda punya gambaran bahasanya ternyata puasa Rajab itu dibenarkan, karena berseliweran bid'ah. Hanya gara-gara riwayat palsu kok jadikan bid'ah. Riwayat palsu dibuang, puasa Rajab tetap pada hukumnya sesuai dengan dalil yang ada. Satu, riwayat dari Imam Muslim, anna Uthman ibn Hakim al-Ansari, ada Uthman bin Hakim al-Ansari, qala, dia berkata, dia bercerita, sa'altu Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, an saumi Rajab, tentang puasa bulan Rajab.
bukan puasa biasa, puasa pakai disebut Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, yang kebetulan kami waktu itu di bulan Rajab. Kemudian tanya tentang puasa Rajab. Faqala Sa'id bin Jubair menjawab, Sami'tu bin Abbasin, aku mendengar Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, yaqul, beliau berkata, karena Rasulullah, lah Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, ada baginda Nabi SAW itu yasumu, berpuasa di bulan Rajab. Kok jadi haram nih, bagaimana kok jadi bid'ah? Yasumu, berpuasa di bulan apa? Di bulan Rajab. Hatta nakula, saking banyaknya puasanya Nabi sampai kami itu katakan la yuftir, kayaknya nggak ada yang dibolong selama bulan Rajab. Maksudnya saking banyaknya. Kemudian Nabi wa yuftir, suatu ketika Nabi juga pernah berbuka. Hatta nakula yusum, seperti sampai hampir kayak tidak puasa. Paling puasanya 1-2 saja, yang lainnya tidak dipuasai oleh Rasulullah di bulan Rajab. Nah, di saat Nabi melakukan banyak, kemudian Nabi melakukan tidak, ini menunjukkan ini masalah sunnah, bahwa jika dilakukan adalah sebuah kemuliaan, jika tidak, tidak haram. Dan memang dalam urusan sunnah tuh begitu biasanya, Nabi itu sengaja meninggalkan khawatir diwajibkan oleh Allah. Seperti di bulan Ramadan, Nabi sholat diikuti oleh para sahabat. Sholat malam pertama bulan Ramadan diikuti sahabat, malam kedua diikuti para sahabat, malam ketiga sahabat, malam keempat Nabi tidak keluar. Tapi Nabi lihat sahabat berkumpul di masjid. Esok pagi Nabi bercerita, aku tahu apa yang kalian lakukan, kamu nunggu aku kan, kurang lebih gitu. Ya Rasulullah, sengaja aku tidak keluar, kenapa? Aku takut diwajibkan. Tapi bukan berarti langsung sholat sunnahnya itu gak ada. Sholat sunnah tetap ada, cuman hukumnya sunnah, karena Nabi takut diwajibkan lalu akan memberatkan kepada kalian. Nah, kayak begini, ini jelas Rajab. Sudah, intinya begini, kalau anda ingin puasa Rajab, tentu silahkan berpuasa di bulan Rajab. Apalagi ini ibu-ibu yang banyak utang, bayar utang aja. Nah ini. Tapi yang jadi masalah sebagian orang itu gara-gara ketemu hadis palsu, kok Rajab dibid'ahkan semuanya. Yang palsu hadis, yang buang hadis palsunya, Rajabnya kembali kepada hadis yang jelas. Sehingga ada orang itu sengaja membatalkan, sudah terlanjur puasa, pas kebetulan Rajab dibatalkan. Selesai sampai di sini. Kita tidak akan baca seterusnya. Ada perbedaan para ulama, 4 madhab sudah bersepakat. Puasa bulan Rajab adalah sunnah untuk dipuasai. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal nanti ada perbedaan, berbeda dengan yang lain, bukan berarti Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah, hanya dianjurkan ada yang dibolong 1 saja atau 2, atau yang penting jangan semuanya, supaya tidak menjadi mengkhususkan Rajab dengan puasa. Tapi puasa bulan Rajab tetap dianjurkan. Terserah kita beri nama puasa Rajab juga boleh, wong di bulan Rajab kok, bukan puasa Ramadan. Masalah pemberian nama, tentunya itu bukan sunnah yang dikukuhkan seperti Senin Kamis. Iya betul, jelas. Cuman jangan dijadikan bid'ah sampai orang sengaja tidak mau puasa di hari tanggal 1, 2, 3, 4 Rajab. Kenapa? Dianggap bid'ah. Lah ini kan bermasalah. Wong Nabi berpuasa kok jadi bid'ah. Ini orang berlebihan. Cara memahami yang salah itu membahayakan. Sehingga orang sengaja hari tanggal 1 sengaja tidak mau berpuasa. Gara-gara ada riwayat barang siapa yang berpuasa tanggal 1 itu palsu. Iya, itu riwayat palsu, tapi bukan berarti Rajabnya jadi palsu, jadi nggak boleh semuanya. Tolong pahami ini, sederhana cara pahamnya, nggak usah pakai kelas tinggi ini, kelas TK pun sudah bisa paham begini ini. Kenapa kok jadi ini? Permasalahannya umat tuh jadi bingung. Kita ditanya, kita mau saya lanjutkan puasa enggak, katanya bid'ah dan sebagainya. Siapa yang bilang bid'ah puasa tanggal 1 Rajab? Siapa yang bilang bid'ah? Itu aneh sekali dia, cara berpikirnya bagaimana? Puasa tanggal 1 Rajab boleh, tanggal 2 Rajab lo boleh, sampai 30 Rajab juga boleh. Gitu loh, kurang lebihnya semacam itu. Sengaja kami hadirkan ini supaya anda usah bimbang. Anda pengen puasa-puasa, cuman bukan sunnah yang dikukuhkan seperti puasa Arafah, bukan seperti Asyura, bukan seperti puasa Senin Kamis, bukan. Tapi jangan dikatakan bid'ah dong. Sampai Nabi berpuasa sebanyak itu menunjukkan ada keutamaannya. Kalau enggak ngapain juga kan begitu. Ya, pasti ada keutamaannya, dibedakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan masih banyak riwayat-riwayat dari baginda Nabi SAW tentang Rajab. Ini kami hadirkan banyak beberapa hadis ya. Kemudian perkataan para ulama,
ulama, Imam Nawawi dari madhab Syafi'i, kemudian kemudian dia madhab Hanafi, kita ambilkan semuanya, tolong dilihat di buku ini lengkap. Sudah, kita tidak akan ulang-ulang setiap bulan, setiap tahun baca ini, bahkan mungkin sudah ada rekamannya sudah berkali-kali, sudah cukuplah. Cuman kami ingatkan Anda ini jangan gampang mengatakan bid'ah. Kalau Anda menemukan, termasuk kalau di hari raya Idul Fitri, hadis tentang menghidupkan hari raya Idul Fitri adalah bukan hadis yang benar, tapi bukan berarti menghidupkan malam hari raya Idul Fitri jadi nggak boleh. Dari mana? Kurang lebih banyak gara-gara ketemu hadis palsu, tak taunya apa, hari itu menjadi hari yang serem. Hadis palsunya dipinggirkan dong. Oke. Sehingga Anda boleh berpuasa tanggal 1 Rajab, boleh berpuasa tanggal 2 Rajab, tanggal 10 Rajab, 11 Rajab. Utamakan tentu di hari-hari yang memang dikukuhkan puasa di hari tersebut, seperti Senin Kamisnya, hari putihnya, hari hitamnya, hari-hari akhir bulan itu adalah dianjurkan. Tapi bukan berarti tanggal 1 saja kita masukkan hari yang dianggap hari yang dianjurkan untuk disuk. Selain karena Rajabnya diizinkan, dianjurkan kita puasa di pertengahan atau di awal atau akhir bulan, ada riwayat begitu. Yang aneh kenapa kok menjadi bid'ah, menjadi menakutkan, itu saja. Sengaja kami hadirkan, kami tidak akan bahas karena sudah sering, cuman tadi rupanya banyak pertanyaan kok aneh sekali, dari mana kok umat selalu bikin bingung, sesuatu yang jelas jadi tidak jelas, sesuatu yang gamblang jadi tidak gamblang, sesuatu yang sunnah kok jadi bid'ah. Ini kan bertentangan sekali. Kecuali Anda mengatakan begini, berpuasalah tanggal 1 Rajab karena ini berdasarkan hadis Nabi, Anda berdusta. Enggak begitu. Yang benar berpuasalah di bulan Rajab, itu loh Nabi pernah berpuasa, selesai, nggak usah pakai hadis yang palsu. Begitu, itu baru jujur, baru benar. Baik, kurang lebih seperti itu.